Kurang semangat, Kak. Sekali lagi, apa kabarnya di minggu ini? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Oke, sebelum memulai ibadah gabungan kita, ada hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Seperti fajar yang bersinar di setiap pagi, janji Tuhan selalu setia menuntunku. Itu dia adik-adik, hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah gabungan kita. Kita angkat satu pujian yang berjudul Hari ini harinya Tuhan. Nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Biar lebih semangat lagi, kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat-sangat baik kepada kita, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik.
selamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, jangan duduk dulu. Adik-adik masih bangkit berdiri. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Dalamnya Hatiku. Baik, sekarang tiba waktunya kita untuk persembahan nih. Sebelum kita persembahan, kita pertama siapkan amplopnya dulu. Ini. Lalu, kalau sudah siapin amplop, kita tulis pertama hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini. Sudah tulis? Sudah? Nah, kalau sudah siapin amplop, sudah kasih hari, tanggal, bulan, dan tahun, kita simpan dulu amplopnya, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selagi kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyi lagu Aku Diberkati, Sepanjang Hidupku Diberkati. Oke, musik! Berkati
dimanapun kalian berada. Terima kasih ya sayang ya. Pada minggu ini kalian sudah menyempatkan diri kalian untuk mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Keren, itu anak-anak Tuhan. Selalu ingat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya sayang ya. Terima kasih Kak Esther ucapkan juga buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Yola, ada Kak Dea, dan Kak Talita. Semangat melayani kakak-kakak. Kalian luar biasa. Baiklah adik-adik, ada informasi terkait seksi pelayanan anak dalam rangka menyambut Hari Anak GKE. Kalian mau tahu apakah itu? Kita simak yuk videonya berikut ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya. Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham diuji, terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22, dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin terdapat di Lukas pasalnya yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat tanggal 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, itu dia informasi terkait lomba yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Anak. Bagi kalian yang sudah siap foto ataupun videonya, tidak usah nunggu tanggal 15. Kirim aja langsung ke WA-nya Kak Esther. Oke? Kak Esther tunggu ya. Jangan takut, jangan ragu. Kita buktikan kalau anak-anak GKE itu adalah anak-anak yang luar biasa. Oh iya adik-adik,
tidak lupa juga loh Kak Esther dan kakak-kakak yang lainnya mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun mulai dari hari ini sampai tanggal 18 Juli 2020. Yeay! Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian tetap setia dan semakin dewasa di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baik adik-adikku semua, tidak lupa Kak Esther selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan untuk kita semua sayang ya. Jangan lupa menggunakan masker apabila keluar rumah. Hindari dulu kerumunan orang banyak ya sayang ya. Dan jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang cukup. Jangan selalu bergadang. Oke sayang ya. Jangan lupa juga kita semua saling dukung doa supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dalam keadaan yang normal. Oke sayangnya, ya baiklah, sekarang Kak Esther akan mengajak kita semua untuk beribadah di kelas masing-masing, baik kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Shalom adik-adik. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau membimbing kami agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau dengerin cerita nih yang akan diceritakan oleh Kanana. Kalian dengerin baik-baik ya. Silakan Kanana. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak nggak dengar suara adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang Abraham menerima janji Tuhan dan Abraham mentaatinya. Nah, minggu ini kita akan kembali mendengarkan cerita tentang pilihan Lot dan Abraham. Adik-adik, kenapa ya gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot ribut? Apa yang mereka perebutkan? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kalau begitu, duduk manis, kita dengarkan ceritanya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya
dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Abraham memberikan kesempatan Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah yang ia sukai, sehingga Lot memilih daerah yang subur, daerah yang luas, dan yang terbaik. Padahal, Abrahamlah yang seharusnya memilih terlebih dahulu, karena usianya jauh lebih tua dari Lot. Apakah Abraham salah? Jawabannya tidak. Abraham tidak salah. Abraham yakin kalau Tuhan yang sudah berjanji pasti akan memberikan daerah yang luas, yang subur, dan akan memberkatinya. Sebab itu Abraham tidak khawatir. Dia terus yakin dan percaya Tuhan pasti memberkatinya dan menggenapi janji-janjinya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 5,
ayat hafalan minggu ini untuk adik-adik. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka lah yang akan memiliki bumi. Amin. Nah, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Sudahkah